Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want to start this lesson about medication. So, why nurse need to know about medication? Because the first we have to understand what medication routes and forms. Then in this lesson, we also practice choosing the correct medication form and route. As you know, we know about 6 rights to administer medication. We need to know about forms, yeah. In international, we have a different institution in the world. Berapa benar obat yang harus dilakukan. Ada yang 5 rights, ada yang 6 rights, ada yang 7 rights, also 12 rights. Nah, di Indonesia misalkan yang wajib sebenarnya kan ada 5 routes ya, ada 5 benar, 5 rights, kemudian tambah 1 yaitu benar dokumentasi. So we need to understand about forms and medication form, yeah. To documentation about what medication that we administer to patient. Before we know about documentation or forms in medication, I will explain about route atau cara ya, route atau cara bagaimana obat yang kita berikan kepada pasien ini masuk ke dalam tubuhnya ya, adalah route ya, atau rute dalam bahasa Indonesia. Ada yang by mouth, ya, ada yang into a vein, kemudian intramuscular, subcutaneous, and so much more ya. Nah ya, saya tadi sudah menjelaskan tentang benar obat ya, berapa benar yang harus kita berikan dalam pemberian obatnya. Minimal adalah 5 benar ini ya. Yang pertama adalah benar pasien, benar kemudian medication, benar obatnya, kemudian yang ketiga adalah benar rute, benar waktu, dan benar dosisnya. Dan yang terakhir kalau di Indonesia ada benar dokumentasi, karena mengingat dokumentasi atau rekam medis yang kita buat ya di Indonesia khususnya karena kita masih menggunakan manajemen pelayanan keperawatannya ini bukan perawatan primer sepenuhnya, jadi masih menggunakan modifikasi sehingga kita perlu memberikan operan pada perawat yang bekerja di shift berikutnya, sehingga penting kita memberikan dokumentasi ya, utamanya untuk mengecek apakah pemberian obat sesuai dengan kolaborasi kita dengan dokter, sudah sesuai atau belum, kemudian apakah ada efek samping yang timbul dan apa yang harus dilakukan. Why is important to remember the 5 rights or 6 rights ya of medication? The first is to stop mistakes ya, jadi untuk menghentikan kesalahan ya, kemungkinan kesalahan akibat kesalahan dalam pemberian obat. Misalkan belum ditanyai pasiennya siapa, kemudian belum mengecek obatnya ya, kadang ada beberapa obat yang mirip ya, ada yang mirip wadahnya, mirip pelafalannya. Nah, ini kan perlu dicek juga. Kemudian rute ya, cara pemberian obat, rute pemberian obat ini juga akan mempengaruhi dari efek yang akan timbul pada pasien. Kalau misalkan dia harusnya diberikan dengan intravena tapi dia berikan secara intramuskular atau subkutan ya, maka akan memberikan efek yang berbeda dan mungkin saja akan memberikan hal yang berbahaya pada pasien. Kemudian benar waktu dan benar dosis. Dan yang terakhir tadi ada dokumentasi ya, untuk menghentikan
kesalahan-kesalahan yang mungkin timbul ya, mencegah perawat untuk melakukan malpraktik ataupun kelalaian dalam pemberian obat ya. Kalau kalian sudah belajar sebelumnya ya di Undang-Undang Keperawatan Indonesia, sebenarnya untuk pemberian obat ini wewenang perawat hanyalah sebagai pemberian obat ya. Untuk peresepan obat kita masih melakukan kolaborasi dengan tenaga medis ya atau dokter. Namun pada kondisi-kondisi emergensi akan diberikan wewenang, tapi hanya obat-obatan yang bersifat umum juga ya, atau obat-obatan emergensi yang bersifat umum. Jadi tidak seluruhnya ya harus melakukan kolaborasi dengan dokter, tapi harus dengan kondisi-kondisi tertentu ya. Atau amannya tetap melakukan kolaborasi baik itu melalui telepon ataupun media lainnya untuk mendapatkan saran ya terkait medikasi yang diberikan pada pasien. The second reason why is it important to remember these 6 rights is maybe the patient might suffer side effects ya, mungkin saja muncul efek-efek samping ya yang mungkin timbul karena beberapa pasien juga manusia ini walaupun ada standar normalnya dengan dosis sekian akan memberikan efek, namun ada beberapa manusia ya, ada beberapa kasus juga akan memberikan efek yang lain ya setelah pemberian obat. Nah itu yang perlu kita harus tahu ya, untuk terus ingat-ingat ya supaya efek samping yang timbul pada pasien ini tidak terlalu membebani pasien atau bahkan berbahaya ya, maka harus kita patuhi 6 benar yang tadi sudah kita bahas ya. Dan selalu berikan penjelasan ya, komunikasikan apa yang ingin Anda berikan, apa yang mau Anda lakukan dan dampaknya apa kepada pasien ya. Misalkan kita sudah memenuhi kaidah 6 benar ya, sudah benar pasiennya, obatnya udah benar, caranya udah benar, dosis sama waktunya udah benar, sudah dikomunikasikan juga, tapi selama pasien masih bisa diajak komunikasi, maka ajak komunikasi. Jangan sampai pasien tidak diberikan waktu ya ataupun haknya untuk menerima ataupun menolak dari yang kalian berikan. So, selain 6 benar ini, maka harus tetap melakukan komunikasi. Kalau di Indonesia masih mengenal SBAR ya, jadi harus memenuhi kaidah itu juga. Masing-masing institusi punya cara sendiri-sendiri untuk mencegah kejadian-kejadian yang tidak diinginkan tersebut, maka Anda akan mengikuti saja dari institusi masing-masing Anda, tempat Anda bekerja. Next ya, about routes ya, yang sudah dipahami rute yang mana saja, mungkin Mas ya, atau otot, kemudian eye, ear, nose ya, rectum, skin, vein, mouth, and tongue ya. Ada banyak cara dalam pemberian obat dan masing-masing obat bisa diberikan dengan nama obat yang sama, bisa diberikan dengan cara yang berbeda. Ada obat yang bisa diberikan secara intravena, juga bisa diberikan per oral atau by mouth ya. Maka perlu dicek benar-benar saat kita melakukan pemberian obat. Sebelum memberikan pemberian obat, maka harus dicek ya hasil konsultasi kita dengan dokter untuk pemberian obatnya apa saja ya. Selanjutnya ya, kita bahas bentuk-bentuk ya, bentuk-bentuk dari obat-obatan ya. Medication ya, medication is obat-obatan. Jika pernah mendengar tentang medicine, nah medicine is pengobatan. Ya, itulah mengapa kalau misalkan dalam bahasa Inggris ya, fakultas kedokteran is Faculty of Medicine. Okay, ointment or salve is a soft cream that you rub into your skin, especially as a medical treatment. Soft cream ya, dan ini
dioleskan, drop into your skin ya, as a medical treatment. Salep in English is ointment. Next, we study about these vocabs ya. Capsules ya. Capsules is a plastic container shaped like a very small tube with medicine inside that you swallow whole. Jadi untuk meminumkan jenis obat kapsul ini kepada pasien, pasien harus menelannya ya, tidak dikunyah ataupun dihisap gitu ya, karena plastik container yang menyelimuti dari serbuk yang ada di dalamnya yaitu obatnya itu kalau misalkan terkena cairan maka akan lembek dan hilang, jadi akan terasa serbuk obat yang pahit. Jadi patients needs to swallow whole ya untuk memakan untuk menelan dari obat kapsul ini. Okay, next we have drops ya. Drops is tetes ya. A very small amount of liquid that falls in a round shape ya. Jadi berbeda obat tetes ini dengan nanti Anda akan belajar tentang spray ya. Bahwa drops ini saat diteteskan, berbedaannya dengan spray adalah saat diteteskan bentuknya bulatan yang cukup besar ya. Dan jumlah tetesannya bisa dihitung. The differences between drops and spray ya, kalau spray ini sama-sama liquidnya, tapi if that falls ya in around shapes tapi lebih kecil lagi ya. Next is IV drip ya. IV drip ini paling sering dilakukan ya, pemberian obat-obatan melalui intravena ini dilakukan oleh perawat di rumah sakit ya. Intravenous drip is medical equipment that is used to put liquid directly into your blood. Jadi kalau misalkan kita memberikan obat ataupun cairan infus ya melalui intravena, karena ini masuk ke dalam pembuluh darah saat pertama kali kita memasukkan jarum ya ke dalam menembus kulit ya untuk menuju ke dalam pembuluh darah, maka akan muncul darah yang atau keluar darah dari ujung jarumnya tersebut. Maka saya ingatkan lagi ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kita perlu berkomunikasi apa yang mau kita lakukan dan nanti apa yang akan terjadi saat kita melakukan ya. Beberapa pasien tidak mengetahui bahwa menganggap disuntik itu sama saja. Nah, padahal untuk melakukan pemberian obat melalui intravena ini berbeda ya, suntiknya berbeda karena saat memasukkan jarum kalau memastikan bahwa jarum itu masuk ke dalam pembuluh darah ya, tepat pada pembuluh darah, maka akan keluar darahnya sedikit di bagian ujung dari ini ya, jarum infus kita ya. Maka itu yang perlu kita jelaskan ya, supaya pasien atau keluarga pasien yang tidak mengetahui ya atau awam terhadap hal tersebut tidak panik ya ataupun malah menyalahkan perawat. Okay, we have injection next ya. Ya, injection is an act of putting a drug into someone's body using a special needle ya. Special needle, bukan jarum-jarum biasa seperti jarum jahit, tidak sama ya. Ini ada plastik ya berbentuk tabung yang disambungkan ke dalam jarum khusus tersebut ya. Dalam plastik tersebut kita bisa menyimpan obat-obatan. Di situ ada petunjuk berapa cc yang akan diberikan ya. Disitulah kita perlu mengetahui dosis dari pasien, diberikan dalam satu kali pemberiannya berapa dosis. Nah, itu
Untuk memastikan pemberiannya 2 ml or 4 atau 5 ml ya, dengan mengeceknya melalui tabung squid ini ya. Injection ini ada beberapa cara ya, ada intramuskular, kemudian intravena, kemudian subkutan and intrakutan ya. Anda bisa mempelajari pada mata kuliah yang lainnya untuk mengetahui perbedaan masing-masing jenis injeksi tersebut. Next, we have inhaler. Ya, inhaler is a device containing medicine that you breathe in order to make breathing easier. Ya, biasanya digunakan untuk pasien yang mengalami asma ya. Di dalam tabung ya berbentuk plastik ini ya ada obat-obatan yang fungsinya adalah melegakan saluran pernafasan. So, the patient will breathe easier. Next is suppository. Suppository is a small piece of solid medicine that is placed in someone's rectum or vagina. Nah ya, mungkin beberapa dari kalian mengetahui obat-obatan suppository ini melalui pemberiannya melalui anus ya untuk menuju rektum ya. Namun ada juga sebenarnya yang diberikan melalui vagina. Next, we have tablets. Ya, tablets is a small round hard piece of medicine which you swallow. Ya, bentuknya kecil-kecil ya, dan bentuknya bulat-bulat dan padat. Banyak juga obat-obatan yang pemberian obatnya melalui mulut ya, menggunakan jenis obat tablet ini. Next, we have syrup. Syrup ya, ini berbentuk cairan, but cairannya sangat lengket ya. Sticky sweet liquid is syrup. Biasanya diberikan pada pasien dengan usia yang lebih kecil ya, karena yang masih kesulitan untuk menelan obat melalui mulut dengan bentuk tablet atau kapsul ya. Ya, ini sirup ya, biasanya dia sangat manis namun tetap ada rasa obatnya ya, masih ada pahit-pahitnya juga, dan ini bentuknya sangat lengket. Next, we have spray ya, tadi sudah saya bahas sebentar ya saat menjelaskan drops tadi. Drops and spray is different ya. Spray also a liquid ya. Nah, which is forced out of a special container in a stream of very small drops ya, jadi sangat amat kecil ya bentuk tetes-tetesannya ini dan menyebar banyak. Itu adalah spray. Biasanya digunakan pada spray untuk hidung ya ataupun telinga ya. Beberapa obat ya, ada yang sama ya, bisa digunakan untuk tetes ataupun spray, tergantung kalau misalkan dipencet ya munculnya seperti apa, kapan kita menyebutnya drops, kapan kita menyebutnya spray. Okay, we have homework ya, or some quiz ya. If you are student in my class, you have to do this homework ya. You can Unit 6, play Meditation, the audio recording 32. like this. 1. Good morning, Katie. How are you feeling? A little tired. Do you still have the nausea? Yes, I do. Okay. Nah, dengan mendengarkan percakapan tadi, Anda akan mengetahui bahwa Miss Katie ini ada mengalami masalah apa? Heart problem kah, ear infection kah, nausea kah, or skin rash kah? Nanti kita akan pelajari apa sih ya vocabulary dari keluhan-keluhan atau gejala-gejala, entah itu muncul pada side effects dari obat ataupun saat kita mengkaji sebelum kita
kolaborasikan pengobatan untuk pasien ya. Anda bisa mendengarkan audio yang sudah ada di sini, kemudian silahkan untuk mengerjakannya dan berikan tanda tik ya or centang mana yang cocok untuk pasien. Okay, next we study about how we calculating the doses and frequency of medication and how to reading prescriptions. Ya, kalau misalkan take these tablets once a day, so we can assume that the tablets it must be eat satu kali sehari ya, once a day. Di waktu apa? Di jam 8. Then take my iron tablets twice a day at 8 and 11 p.m. Nah, berarti harus diminum twice, 2 kali a day per hari pada jam 8 pagi dan jam 11 siang ya. Dan seterusnya ya, kita juga belajar bahwa every second day or every other day ya. Nah, ini berarti harus diberikan pada rentang waktu 2 hari sekali. Misalkan Monday berarti diberikan lagi pada Wednesday, dan diberikan lagi pada Friday ya, pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Setiap kali 2 hari diberikan obat suppository. Okay, next 3 times a day ini sama seperti once and twice is 3 kali dalam 1 hari ya. And we have kalau misalkan ada kosakata seperti ini every 4 hours berarti pemberian obat-obatnya adalah setiap 4 jam. Contoh kalau misalkan jam 8 berarti diberikan lagi jam 12 dan jam 4 sore dan jam 8 malam dan seterusnya. Every 4 hours. Okay. We have to know about prescription next ya. Prescription in Indonesia may be still bentuknya masih jadul gitu ya, masih dituliskan dengan tulisan tangan, but ya di beberapa rumah sakit ya atau institusi layanan kesehatan sudah menggunakan prescription atau resep berbentuk ketik ya online, karena dia sudah membuat sistem yang otomatis sehingga hanya bisa diberikan dan dibaca oleh tenaga medis atau tim kesehatan yang terkait saja, misalkan dokter, perawat, dan farmasi saja. Nah, kalau misalkan di Indonesia kan masih beberapa tidak menggunakan hal tersebut ya, belum terintegrasi sehingga masih menuliskan dengan cara manual ya, ditulis tangan, kemudian diberikanlah kepada keluarga pasien, kemudian keluarga pasien ini kan nggak bisa ke jalan ke depo farmasi nih pasiennya karena harus berbaring, maka harus ada yang menungguin. Nah, kalau misalkan di beberapa rumah sakit yang udah ya lebih besar, kemudian mungkin di lain Indonesia tidak menggunakan cara seperti itu karena memang beberapa pasien mandiri ya, jadi sakit kemudian rumah sakit sendiri tidak ada yang menunggui, jadi tidak bisa dimintai tolong untuk menebus resep ke depo farmasi. Nah, sebenarnya resep ya yang dibuat terintegrasi gitu ya dalam sistem rumah sakit akan memudahkan sebenarnya, baik itu dari pasien ataupun dari ya tim kesehatan sendiri, karena layanannya akan lebih cepat dengan sistem tersebut. Nah, yang perlu kita pelajari adalah istilah-istilah yang ada dalam resep ini ya. Oke, di sini ada tablets ya, 500 mg by mouth once daily ya, berarti kita mengetahui kalau misalkan pasiennya sudah dapat obatnya, datang obatnya ini, nah berarti kita harus memberikan kepada pasien ya untuk ditelan ya melalui mulut 1 kali sehari dengan dosis 500 mg. Ya, di sini ada refills-nya juga, yaitu nanti akan diberikan
lagi ya untuk penebusan obat selanjutnya itu nanti ada atau tidak. Kalau reflusnya 0 berarti hanya saat itu saja. Kalau misalkan sudah sembuh tidak perlu untuk menebus resep kembali. Nah, kalau misalkan di sini ada di bagian reflusnya ini ada isiannya, nah ini ada 1 year berarti ya pada tahun depan ya pasien harus kembali menebus obat yang sama. Seperti itu ya. Ini adalah contoh dari resep or prescription ya yang dalam sistem resep yang terintegrasi dalam rumah sakit ya. Definisinya sebenarnya ya prescription is a piece of paper on which a doctor writes what medicine a sick person should have ya. Jadi berdasarkan keluhan dan pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh seluruh tim kesehatan. Oke, ini adalah abbreviation for prescriptions. Ya, abbreviations for prescriptions yang biasa digunakan ya untuk berkomunikasi ya dalam prescription ya about how we administer the medication. Kita biasa ada seperti ini ya istilah PO ya, for example ya, PO means by mouth ya. Jadi singkatannya PO ini bukan pre-order ya. Bukan pre-order kalau misalkan PO ini singkatan ini masuk ke dalam resep. Berarti PO ini singkatannya adalah per oral. Jadi maksudnya it means by mouth ya. Melalui mulut. Kemudian ada juga istilah PC means ya. PC means before meals. AC means after meals. NHS means at bedtime ya. Jadi walaupun Anda mempelajari sebagai seorang dokter pun ya abbreviation yang sifatnya internasional ini pun are not easy to understand ya. Tapi Anda tidak perlu khawatir ya. Ada beberapa abbreviations ya yang sebenarnya sudah menunjukkan meaning-nya. Kayak 6 ya, kemudian ada tanda garis miring /24 like this. Nah, meaning-nya adalah berarti dalam setiap kali 6 jam ya, maka diberikan ya every 6 hours dengan tanda 6 garis miring 24 seperti ini ya. Kalau misalkan kesulitan dengan abbreviation yang misalkan BID, TID seperti itu ya, akan kesulitan kalau misalkan menggunakan istilah BID or TID ya. BID the meaning BID is twice a day ya, kan nggak ada twice a day ini kan nggak kelihatan sama sekali. Bahkan beberapa yang memahami twice a day ini harusnya abbreviation-nya adalah TID, padahal enggak ya. Twice a day ini adalah BID ya. So use BID. You can read and understand this page ya. Mungkin bisa dibaca berulang-ulang supaya lebih mengerti makna dan artinya. Oke. Next, look at prescriptions 1 till 3 and find abbreviations or symbols that match these meanings. Nah, ini juga masuk ke dalam homework ya untuk mahasiswa yang berada di kelas saya untuk mengerjakan soal ini ya. Misalkan saya beri contoh pada the first prescriptions ya dengan nama pasien Sally Tyler. Nah, ini ada MG di sini ya, ada singkatan MG di sini. Nah, silahkan cari kepanjangan dari MG apa. Nah, berarti nomor 5 ini milligrams. Nah, yang dituliskan di sebelahnya adalah singkatan atau abbreviations-nya MG di sebelah
kata miligrams ini ya, dan seterusnya. Nah, dengan contoh seperti ini Anda akan bisa memahami, oh, berarti Sally Tyler ini diberikan obat sokor ini berapa kali sehari, melalui apa? Nah, di sini ada singkatannya juga PO ya, you have ya, remember about abbreviation PO, and then you can have to know also about side effects when we assisting patients with medication ya. The first vocabulary that we learn is dizziness. Dizziness is pusing in Indonesia ya. The feeling of being unable to stand steadily. Jadi kalau misalkan kita merasa pusing, ya seolah merasa kalau misalkan berdiri ini tidak bisa berdiri dengan tegap ya. Kemudian next is diarrhea. Ya, diare is an illness in which waste matter is emptied from the bowels ya, bowels atau sistem pencernaan yaitu perut ya, much more frequently than normal. Kalau misalkan normalnya dalam satu hari mungkin 1 kali kita melakukan buang air besar. Nah, kalau yang dikatakan diare ini berarti more frequently than normal, dan form ya ataupun bentuknya dari feses yang dikeluarkan kalau pasien diare ini bersifat liquid or cair, tidak padat seperti halnya yang normal. Next we have headache. Headache is a pain which you feel in your head ya, jadi nyeri kepala ya, pain which you feel in your head ya. Beberapa baginya lagi ya, jadi kalau misalnya headache itu nanti kalau misalkan ditanya yang seperti apa, nyeri sebelah kah, berarti bisa disimpulkan bahwa dia migrain. Kemudian seperti berputar-putarkah ya, berarti dia mengalami vertigo dan lain sebagainya. But pusing ya, secara umum kita menyebutnya adalah headache. Next, nausea. Nausea is the feeling that you have when you want to vomit ya, jadi merasa ada dorongan untuk muntah tapi tidak muntah, is nausea or mual-mual ya. Bisa juga nausea ini kalau misalkan kita merasa disgusted about something that we don't like. Nah, we also feel nausea ya. Okay, next, skin rash. Skin rash is a lot of red spots on the natural outer layer of a person's body ya. Karena ini bagian skin berarti adalah di kulit. Nah, bentuk rash-nya adalah kemerahan ya, red spots on the skin ya. Jadi ada bercak-bercak merah ya, dan banyak menyebar ya. Ini ada skin rash. Swelling. Swelling is place on your body that has become larger or rounder than normal as the result of an illness or injury. Jadi lebih bengkak ya, misalkan jari Anda ya, misalkan seperti ini. Nah, kalau misalkan mengalami bengkak or swelling, nah jarinya bisa seperti 2, nah padahal ini 1 jari ya, seperti gambar yang ada di layar Anda ya. Next we have vomiting. Vomiting means to bring food from the stomach back out through the mouth ya. Muntah ya, sudah ada keluar yang ada di dalam lambung ya, atau perut Anda ya. Jadi ini berbeda dengan nausea. Nausea hanya ada perasaan ya, ingin mengeluarkan sesuatu dalam perut. Tapi kalau sudah vomiting ya, berarti sudah
keluar ya, entah itu bentuknya cairan ataupun bentuknya makanan ya. Ya makanya jangan bayangkan masih bisa dimakan lagi, tidak ya. I think you have to know that. Tremors is a slight shaking movement in a part of your body ya. Ya jadi gemeteran ya. Tapi sangat-sangat tidak terlihat ya sebegininya ya. Tremors ini lebih kecil ya. Biasanya kalau misal kita habis pegang es lama, nah itu akan mengalami tremors, yaitu kalau misalkan manusia tanpa ada penyakit fisik. Nah, ada beberapa pasien juga dengan masalah ya ada masalah di neurologisnya, maka juga akan mengalami tremor ini ya. Next we have constipation. Constipation is the condition of being unable to get rid of waste material easily atau susah buang air besar. In Japanese we call them bedegelen. Ya, adalah konstipasi ya, jadi kesulitan buang air besar ya, jadi untuk mengeluarkan fesesnya kesulitan ya. Then drowsiness is the feeling of tiredness or sleepiness ya, jadi lelah ya, drowsiness ini lebih mengantuk, lelah ya, menjadi satu ya. Then loss of appetite ya, atau kurangnya nafsu makan. You have no desire to eat even though you may not have eaten enough ya to supply your body ya. Padahal makan ini ya termasuk basic needs juga ya, kebutuhan inti juga dari manusia ya. Tanpa makan manusia ya jelas tidak hidup. Orang yang mengalami loss of appetite ya, atau kurangnya nafsu makan ini ya, dia sebenarnya ya belum makan cukup juga ya, tapi tetap tidak ada keinginan untuk makan. Berbeda dengan yang sudah makan kenyang, kemudian ya itu bukan loss of appetite ya, hanya kekenyangan saja, hanya sementara saja dia tidak ada keinginan untuk makan, tapi selanjutnya dia akan punya keinginan lagi. Dan tick ya, yang tidak direkomendasikan yang mana ya, silakan nanti didengarkan kemudian Unit dicontrol. 6, recording 36. 1. Oh, shoot, this is just not my day today. Yes? Yes, hello? Hi. Is this patient department? What? Is this patient department? What? Oh, you mean the patient's ward. Well, it depends. We've got 3 of them. I call for my husband. Ya, ini silakan kalian dengarkan, kemudian dengarkan kira-kira perawatnya apakah sangat sopan dan ramah saat menjawab telepon ya. Kemudian Anda akan mengetahui apa sih yang sebenarnya harus dikomunikasikan melalui telepon ya, dari vocab yang muncul pada percakapan tersebut ya. Tadi pasiennya mengatakan is this patient department ya, jadi salah ya, bukan. Kalau kita menyebut bangsal dalam bahasa Inggris is not patient's department but patient's ward ya, atau ward is bangsal in English ya, bukan department ya. Department adalah departemen ruang-ruangan yang khusus gitu ya, misalkan maternity department ya, pediatric department ya, itu adalah ruangan-ruangan khusus. Nah, kalau misalkan bangsal rawat inap saja ya, kita menyebutnya ward ya. Jadi yang kalian centang ya adalah yang
yang kan pertanyaannya adalah mana yang tidak direkomendasikan untuk dikatakan. Maka untuk patient, bukan patient department tapi patient ward ya, dan seterusnya. Next, kalau kita berkomunikasi melalui telepon ya, untuk mentransfer pasien, kemudian kita harus menjelaskan juga tentang obat-obatan yang harus diambil ya pada pasien tersebut ya. Kita coba untuk melakukan latihan berikut ya. Kalau misalkan ada di sini kalimat nurse-nya ya, patients were true, Nurse Williard speaking, how may I help you ya. Silakan kalian isi titik-titik di sini ya. Nah, misalkan I want to tell him that I transfer ya at the hospital very soon, but I bla 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 dan seterusnya ya. Anda akan ditanyai ya, could you repeat the room number? Nah, berarti ingat pada pertemuan sebelumnya kalau misalkan kita menyebutkan ID number ya atau nomor ruangan pada pasien kita ya, kita tidak menyebutnya dalam bilangan ratusan atau ribuan, jadi harus dieja berdasarkan angka per angka seperti ini ya. Berarti room 255 or 255 ya, dan seterusnya ya. Silakan dicoba untuk dikerjakan juga. Okay, I think it's enough for this lesson. We need to discuss more. You can comment below, yeah, in this post. Also, you can ask me in private message in WhatsApp or Google Classroom. Okay, I think it's enough. Thank you.